Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Nafi. Di dalam kasus ini kita akan membahas sebuah aliran sesat yang mengusung kepercayaan pada agama yang berbeda. Aliran ini dikenal sebagai gereja satanik. Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! Sebuah kelompok yang terkenal karena melakukan praktek-praktek yang melanggar norma-norma moral dan etika yang ada. Kasus ini bukanlah hal yang mudah untuk dibicarakan, karena kita harus membuka pandangan kita terhadap kejahatan yang mengerikan dan melihat kengerian di balik kedok kebebasan beragama. Gue akan memperlihatkan kepada kalian semua bagaimana sebuah aliran sesat bisa membawa kehancuran dan ketakutan pada masyarakat yang hidup di sekitarnya. Karena kasus ini akan menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua tentang bahaya dari kepercayaan yang terlalu ekstrim dan fanatik. Nah, tapi dari saksi seorang korban kekerasan ada di sana atau yang pernah masuk ke dalam sana, kultus ini tuh bisa dibilang salah satu kult yang paling sadis dan jadi bukti nyata yang mempresentasikan image satanikal yang biasanya dekat sama yang namanya kekerasan atau pembunuhan dan juga hal-hal sakit yang bikin sebenarnya gue itu cukup terganggu waktu gue nontonin cuplikan-cuplikan dan nulis tentang topik ini, karena ya sangat tidak ramah sekali gitu buat gue gitu kan. Nah, maka dari itu kali ini pembahasan gue bakal fokus ke yang namanya ritual-ritual gila yang dilakukan sama kultus misterius yang satu ini. Oke, kita ngomongnya soal satanikal aja ya, karena memang tidak ada nama spesifik dari kultus yang satu ini seperti yang gue bilang di awal tadi. Tapi tindakan-tindakan gila mereka ini tuh terpublikasi setelah salah seorang korbannya itu speak up pada tahun 1989. Korban yang speak up ini namanya itu adalah Teresa, seorang perempuan remaja yang berhasil kabur dari kult tersebut waktu usianya 15 tahun. Nah, Teresa ini masuk ke satanikal tersebut waktu usianya katanya masih balita, gengs. Jadi masih kecil banget gitu, dimasukin itu sama orang tuanya. Hal tersebut memang bisa terjadi karena kedua orang tuanya itu bercerai dan Teresa ikut tinggal sama ayahnya. Tapi setelah tinggal bareng sama ayahnya, karena satu dan hal lain, dia itu harus pindah lagi dan tinggal bareng sama neneknya waktu usianya baru menyentuh 3 tahun. Dan dari sinilah Teresa memulai perjalanan tragisnya di satanikal misterius tersebut. Nah, karena nenek yang seharusnya berperan menjadi yang paling care sama anak atau cucunya, ini ternyata adalah tidak, gengs. Karena ternyata neneknya ini adalah ketua satanikal yang bakal ngebuat si Teresa ini trauma selama 12 tahun ke depan. Dari sejak usia 3 tahun tersebut juga Teresa itu didoktrin soal ajaran-ajaran sesat satanisme dari sikap dan perbuatan anggota-anggota kultus tersebut yang adalah kebanyakan pria-pria tua gitu. Di kult ini mereka itu ngelakuin ritual-ritual keagamaan buat si iblis yang tempatnya itu adalah tentunya Lucifer gitu kan. Lucifer tahu ya, itu ceritanya malaikat yang ditonjok ke bawah gitu kan sama Tuhan ya kan. Dan logonya itu biasanya kayak petir gitu, kayak PLN gitu. Tapi kalau PLN kan 3 gitu ya. Kalau Lucifer itu kayaknya 2 gitulah. Nah, di ritual-ritual yang ada, mereka itu biasanya melakukan pelecehan terhadap Teresa. Yang sekali ritual itu dia bisa begitu-begituan gitu secara paksa sambil dipukulin sama sekitar 10-20 orang pria dewasa, gengs. Jadi lu bayangin tuh, satu aja udah habis gitu kan, ini sampai 20. Dan bahkan di beberapa acara spesial itu yang memang datang juga bisa ngelakuin ritual tersebut atau maksa si Teresa ini ngelakuin hal-hal tersebut. Itu bisa mencapai sampai 30 orang. Udah kayak restoran gitu ya, suruh ngelayanin 30 orang gitu, geng. Dan selain itu, Teresa dan anak-anak perempuan lain yang ada di sana itu juga dipaksa untuk berhubungan sama kambing atau keledai, gengs. Jadi ini agak gila gitu kan. Jadi dari sini aja sebenarnya bisa kebayang seberapa sakitnya nenek-nenek yang jadi ketua ini gitu kan.
Makanya gue kata kalau udah tua mending duduk di kursi goyang aja gitu. Kenapa harus jadi pemimpin gereja setan gitu? Makanya jadi kayak gini gitu kan. Nah, dengan kondisi lingkungan segila itu, sejak awal mengalami menstruasi di usia 11 tahun, Teresa juga langsung mengalami kehamilan pertamanya. Dan di kehamilan pertamanya itu, neneknya juga melakukan tindakan pengguguran terhadap si Teresa ini. Karena di tempat kultus tersebut beroperasi, mereka itu punya dokter dan beberapa suster sendiri yang bisa melakukan tindakan tersebut. Jadi memang nggak kebayang banget gitu kan, ini anak perempuan dari kecil udah diperlakukan gila sama orang-orang di sekitarnya, yang mayoritas adalah bapak-bapak tua, yang terlebih juga adalah neneknya sendiri. Dan nggak cuma berhenti sampai situ aja geng, di setiap ritual tersebut nenek Teresa yang selalu ada di situ juga biasanya cuman tertawa ngakak gitu, atau malah ikutan ngelakuin hubungan sama pria-pria yang udah main sama cucunya ini. Jadi lo bayangin gitu ya, ketawa-ketawa itu ngapain gitu maksud gue gitu kan. Dan seiring berjalannya waktu dengan perlakuan kayak gitu terus menerus, pasti kehamilan juga nggak bisa dihindari. Apalagi mereka nggak ngelakuin steril ataupun berkontrol gitu kan, boro-boro berkontrol gitu ya. Orang itu semuanya aja nggak ada rasa kemanusiaan sama sekali. Dan dengan kehamilan selanjutnya tersebut, kadang mereka itu nggak langsung yang namanya mengkuret kandungan Teresa. Mereka menunggu dulu beberapa saat sampai janin ini bertumbuh, baru dikeluarin dan dijadikan tontonan satu kultus untuk buat dikonsumsi bareng-bareng sama penganut-penganut satanik ini. Jadi emang udah sadis banget dan psikopat banget. Dan sebenarnya ia mempresentasikan tindakan-tindakan gereja-gereja setan yang memang sampai detik ini masih menjadi rumor ini. Nah, mereka juga nggak cuma sadis ke orang-orang yang ada di dalam kultusnya sebenarnya, tapi juga ke orang-orang baru yang berkemungkinan buat mereka dijadikan korban. Pria tersebut itu adalah seorang gelandangan yang kelihatannya mabuk dan nggak terkontrol sama sekali. Dan di tahun 80-an itu, Inggris itu lagi mengalami epidemi heroin juga. Jadi emang nggak heran buat ngelihat gelandangan yang emang nggak sober kayak gitu. Dan setelah dibawa ke dalam rumah, awalnya pria ini tuh cuman ketawa-ketawa doang gitu, karena memang lagi mabuk berat lah. Sampai akhirnya dia itu berhenti ketawa setelah dibawa ke tengah-tengah semua anggotanya yang lagi ngelakuin ritual pengorbanan manusia. Dan yang menjadi korban itu adalah pria gelandangan tadi gengs. Jadi habis ketawa-ketawa itu langsung disikat gitu. Nah, karena di tengah-tengah ritual semua anggotanya itu, si pria tadi itu langsung disikat hidup-hidup dari leher sampai ke perut. Dan kejadian kayak gitu itu nggak cuman terjadi sekali aja, karena selama Teresa di sana dia itu udah sering kali gitu melihat hal-hal kayak gitu, udah sering banget lah pokoknya. Jadi mulai korbannya itu pria dewasa kayak si gelandangan tadi, sampai ke binatang-binatang, terus ke bocil-bocil gitu, sampai ke bayi juga, bayi manusia gitu yang dilahirin sama anggota selain Teresa sendiri. Dan Teresa sendiri itu ngalamin kehamilan beberapa kali dari perlakuan pria-pria sakit tadi yang ada di sana. Dan bisa kita bayangin seberapa sakitnya Teresa secara fisik dari tindakan-tindakan tersebut, yang juga dilakukan oleh para dokter-dokter yang memang ada di dalam kultus-kultus tersebut. Dan kalau dia kabur di usia 15 tahun, berarti kan ada renggang waktu sekitar 4 tahun dari sejak dia pertama mengalami menstruasi sampai akhirnya dia itu berhasil kabur. Jadi bisa kita bayangin gimana rasanya dia diperlakukan nggak manusiawi selama 4 tahun gitu kan, sama anggota-anggota sakit di sana. Nah, selain itu dari beberapa kali kehamilannya, ada satu kali yang memang nggak diapa-apain tuh kandungannya dan anaknya berhasil lahir dengan selamat. Anak perempuannya ini lahir cuma beberapa bulan setelah tindakan pertama atau pengguguran pertama, karena memang Teresa ngelahirin anak tersebut di usianya yang ke-11 tahun. Seperti layaknya kebanyakan penculikan atau penyekapan juga. Dan Teresa itu udah mencoba buat kabur beberapa kali dari sana,
Kalau misalnya pada tanya kenapa nggak kabur dari awal gitu ya. Tapi memang setiap kali dia mencoba kabur pasti gagal lagi dan gagal lagi. Selain itu setiap kali Teresa dibawa keluar itu juga dia selalu dikasih yang namanya obat tidur. Dan didoktrin kalau Teresa nggak bakal pernah tahu posisi rumah tersebut itu berada di mana. Jadi kalau misalnya mau ngelaporin segala macam pun juga nggak bakal bisa karena ceritanya emang nggak dikasih tahu posisinya ada di mana. Tapi memang kalau kasus-kasus kayak gini terjadi selama bertahun-tahun bakal bikin korban yang emang nggak sadar gitu, yang akhirnya jadi terbawa dan merasa bahwa semuanya yang dialami selama ini tuh adalah bagian dari kehidupan yang normal kan, kira-kira kayak gitulah dari kecil gitu kan ya. Makanya pendidikan dari SD TK itu paling mahal gitu karena memang itu adalah yang membuat mindset gitu kan. Dan memang Teresa pun akhirnya ngerasain yang namanya hal tersebut karena setelah beberapa kali gagal kabur dia itu mulai ngerasa kalau yang terjadi di kultus tersebut memang normal dan baik, walaupun dia sebenarnya nggak suka sama proses ritual-ritual yang dialami dan dilakukan sama para bapak-bapak tua gitu. Jadi anggapan itu kayaknya makan sayur itu kan udah nggak enak gitu kan, tapi itu kan bikin sehat, jadi ya udah makan aja, lu lakuin aja gitu. Karena menurut dia akhirnya di dalam otak dia ritual-ritual tersebut itu sebenarnya baik adanya gitu. Bahkan yang paling sedih itu waktu dia ngalamin keguguran di sekolah dan bayi yang prematur itu udah keluar dari badan Teresa waktu dia cek ke toilet. Jadi saking nggak sadarnya gitu. Teresa juga akhirnya nyembunyiin bayinya itu di bawah sepatu waktu dia ngelahirin. Ngeri banget gitu kan, ini di sepatu geng. Karena memang dia itu takut gitu kalau sampai ketahuan orang-orang di kultus tersebut bahwa bayinya itu bakal dijadiin korban ritual seperti yang udah dilakukan sebelumnya. Dia kan pengennya ya udah gitu kan, pengen dikubur baik-baik aja gitu, walaupun pada akhirnya ya namanya lahir dengan kondisi kayak gitu ya kan pasti udah meninggal juga gitu kan bayinya. Cuma memang dia pengen mengubur baik-baik gitu ya. Dan beruntungnya memang dia bisa kabur dari sana waktu dia di sekolah. Waktu ngasih tahu ibunya kalau dia itu ngerasa tersiksa selama tinggal di rumah neneknya karena orang tuanya itu sendiri sebenarnya nggak tahu kondisi dia kayak apa. Ibu Teresa juga langsung bertindak cepat buat ngelaporin semua cerita Teresa ke polisi buat menangani kasus gila ini. Dan dari keterangan Teresa, kultus ini juga nggak bisa dicurigai sama masyarakat karena mereka punya satu tempat khusus di rumah buat mengurai tubuh korban-korbannya pakai semacam cairan kimia di dalam bak yang gede banget. Jadi memang mereka itu ngilanginya barang bukti dari kasus-kasus yang sudah mereka lakukan. Dan polisi yang bergerak cepat itu bisa menangkap total 5 orang pria dengan tuduhan pelecehan. Nah, sedangkan neneknya sendiri ditangkap atas tuduhan 7 kali membantu tindakan-tindakan tersebut dan juga 3 kali melakukan pengguguran terhadap Teresa yang terbukti setelah dilakukan visum. Nah, kasus seperti ini juga sebenarnya nggak asing terjadi di Inggris pada tahun 80-an. Karena seperti yang gue bilang tadi, di tahun segitu kultus spiritual aneh dan organisasi satanis memang lagi marak banget terjadi. Makanya ada happy trail dan segala macam. Karena memang orang-orang barat tuh lagi pengen banget yang namanya itu adalah spiritualisme gitu. Oke geng, sampai jumpa di kasus-kasus aneh berikutnya yang memang banyak sekali untuk kita bahas gitu kan.